Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalasari dengan NIM 2010301095. Di sini saya akan membuat video pemeriksaan EKG kardiovaskuler. EKG yaitu elektrokardiografis adalah suatu alat pemeriksaan penunjang untuk mengetahui dari kondisi atau kelistrikan pandang jantung seorang apakah ada gangguan atau tidak. Untuk manfaatnya EKG yaitu dan cara kerjanya untuk menyadap aktivitas listrik pada jantung, di mana untuk mendiagnosa kondisi jantungnya seperti apa. Ada dua yang menyusun otot jantung, yaitu sel atronik, yaitu sel yang membantu menghasilkan listrik pada jantung sebesar 100%. 1%. Dua, kontraksi, yaitu sel yang membantu kontraksi jantung, di mana kontraksi ini 99%. Ada 12 sadapan yang dihasilkan EKG. Ada 3 unipolar eksternum, ada 3 yaitu AVL outmanin volteles dari tangan kiri ke jantung. Yang kedua yaitu AVR outmanin volteles dari tangan kanan menuju jantung. Yang ketiga AVF atromenis full dari dari kaki kiri menuju ke jantung. Ada tiga biopolar standar. Ada 3 yaitu L1 yaitu menyadap perjalanan kelistrikan dari tangan kanan menuju tangan kiri. L2 yaitu menyadap perjalanan dari kanan menuju kaki kiri. L3 yaitu menyadap perjalanan kelistrikan dari tangan kiri menuju kaki kiri. Kemudian ada 6 haslet yang dipasang di dada. Diletakkan yaitu alat EKG-nya. V1 diletakkan di ICS 4 dan 5 di dada kanan. F2 yaitu pada ICS 4 dan 5 untuk dada kiri. V3 di tengah-tengah antara V2 dan V4. V4 diletakkan pada ICS 5 dan 6, biasanya di bawah papila mammae. Yang kelima yaitu diletakkan pada arterium di depan aksila atau arterium aksi ke depan. Posterior aksi di belakang X di tengah. Untuk pemasangannya ICS 5 dan 6. V5 ini aksi tetapi ICS-nya di 5 dan 6. Perbedaan elektrokardiovar dengan elektrokardiogram. Selanjutnya yaitu penjelasan dari gelombang P dan T. Gelombang P, gelombang pada EKG yang dihasilkan ketika atrium berkontraksi. Sedangkan gelombang T, gelombang pada EKG yang dihasilkan ketika ventrikal bereaksi, di mana letak V1 dan V5. EKG dibagi menjadi 3 yaitu elektrokardiografir, ilmu yang mempelajari tentang aktivitas kelistrikan di jantung. Yang kedua elektrokardiogram, yaitu alat yang digunakan untuk mereka yang
mereka dari aktivitas kelistrikan pada jantung. Elektrokardiogramia yaitu hasil dari alat EKG yang dihasilkan oleh listrik yang disedot pada kelistrikan pada jantung. Selanjutnya, sistem konduksi jantung ialah yang akan membantu pergerakan pada jantung. Jantung berkontraksi karena adanya saraf yang membantu, yang disebut dengan sistem koordinasi jantung. Jantung bisa berkontraksi karena adanya impuls yang masuk ke dalam jantung sehingga jantung bisa berkontraksi. Contohnya seperti otot bisep biasanya berkontraksi karena adanya stimulasi yang menuju jantung. Sel otromil, jika ada gangguan akan dipasang bacal maker untuk menghasilkan listrik di bagian dada kiri di bawah epidemis. Faktor gangguan ini bisa karena faktor usia. Selanjutnya, perjalanan kelistrikan pada jantung. Jika listrik sudah sampai di serabut Purkinje, maka ventrikel akan berkontraksi semaksimal mungkin. Ketika listrik ada asnub berjalan ke katologis sektor internodus, maka akan membuat atrium sinistra dan deplorasi atau kontraksi. Jika listrik sampai ke afnum, maka atrium akan menjadi dipolarasi atau relaksasi. Jika dari serabut Purkinje ANS, maka ventrikelnya akan menjadi relaksasi. Hasil dari kelistrikan akan menjadi harmoniasi dengan gelombang, yaitu gelombang P yang dihasilkan ketika atrium berkontraksi. Berarti perjalanan dari ASNN dan AVN. Yang kedua yaitu QRS kompleks, yaitu dari AVN BON serabut Purkinje. Jadi di sini terjadi kontraksi pada ventrikel. Gelombang T yaitu saat relaksasi ventrikel, berarti kembalinya listrik dari serabut ANS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.